Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Ngopi, ngobrol bareng sang pemimpin. Dan saat ini kita bersama sang pemimpin adalah Wakil Wali Kota Manado, Bapak Dr. Richard Swalang. Ya, Selamat sore menjelang malam, selamat Pak sore Dokter. menjelang malam. Iya. Tribuners, 30 menit ke depan kita akan banyak berbicara tentang arah Manado ke depan di era pemerintahan Andre Ang dan Richard Swalang. Dan kita sudah bersama Wakil Wali Kota Manado, Richard Swalang. Bagaimana kabar Pak Wali? Kabarnya baik, sehat, ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 2 hari terakhir apa kesibukan Pak Wali? Saya kira kesibukan kita 2 hari ini ya karena memang kebetulan cuaca yang kurang bersahabat dan saya kira sebagai pemimpin di Kota Manado kita melihat apa yang menjadi tantangan bagi masyarakat. Faktor cuaca ini cukup meresahkan, menyita perhatian kita. Gitu. Nah, kita lihat ini beberapa hari hujan itu biasanya mungkin sebelum-sebelumnya cepat terjadi banjir, dan ini beberapa kami lihat aspirasi-aspirasi netizen di media sosial terlihat banyak yang mengapresiasi bahwa Manado tidak terlalu banjir lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Mungkin itu ada efek dari yang telah dilakukan oleh Pak Richard dan Pak Wali Kota terkait dengan pengerukan gorong-gorong di Manado, Pak. Bisa dijelaskan sejauh mana program itu, Pak? Ya, saya kira sejak awal dari saya dan Pak Andre ketika mencalonkan diri sebagai wali kota dan wakil wali kota, tentu kita sudah melihat permasalahan yang ada di Kota Manado. Makanya untuk hal-hal penanggulangan banjir itu memang ada di visi dan misi dan program kerja kita. Jadi ketika mulai kita dilantik, Pak Andre sebagai wali kota tentu sudah ada program-program, misalnya kita sudah mengidentifikasi bahwa saluran air drainase, sistem drainase di kota kita yang tentu kita harus update. Maksudnya saluran air ini kan sudah bertahun-tahun, malah sudah berpuluh tahun. Ada. Dengan perkembangan kota saya kira sudah banyak yang tidak mampu lagi menampung air di dalam kota dalam kondisi normal, ya. Apalagi hujan. Makanya waktu-waktu yang lalu kalau hujan sejam 2 jam aja udah air udah meluap. Banjir depan kantor wali kota itu. Iya. 1-2 jam aja sudah meluap. Kita sudah identifikasi itu bahwa permasalahannya pertama ya kita tidak mengupdate, tidak ada saluran-saluran baru, kemudian sedimentasi yang ada. Yang sedimentasi ini sebenarnya normal di ini, tapi karena tidak diangkat, tidak dibersihkan, ya dia makin tinggi saja sedimentasi. Daya tampungnya, Pak. Kemudian juga terlihat bahwa ada saluran-saluran air yang memang terhalang, ya. Ada masyarakat yang membangun di pinggir drainase itu sehingga misalnya ukuran drainase itu jadi lebih kecil. Kemudian juga kita ada sungai-sungai yang anak-anak sungai yang kita kira karena pembangunan udah alurnya sudah jadi berbelok-belok misalnya. Nah ini kita rasa, kita tahu karena ini memang efek dari pembangunan, perkembangan kota. Jadi itu yang merupakan salah satu penyebab mengapa kita selalu banjir, mengapa kita drainase yang ada kita di kota ini tidak bisa menampung air banjir. Nah itu sekarang yang sementara kita benahi. Ya. Nah, Pak Wali, baru-baru ini kan kita banyak kejadian kebakaran di beberapa lokasi di Kota Manado, dan itu biasanya
terjadi di daerah-daerah yang agak padat perumahan. Iya. Nah, kalau kita lihat ini 1 bulan terakhir ada 3 kali, satu Iya. bulan terakhir 3 kali kebakaran. Iya. Apa yang dilakukan Pemkot Manado untuk meminimalisir lagi atau mencegah kebakaran? Iya. Yang terjadi penyebab kebakaran menurut data Ya, yang ada di Damkar Manado ini paling banyak adalah dari hubungan arus pendek listrik, korslet ya. korslet. Ya, makanya dalam beberapa minggu terakhir ini kita menggencarkan Keamanan instalasi listrik ya. kampanye kepada masyarakat, sosialisasi bagaimana mencegah kebakaran yang Akibatkan disebabkan korslet oleh itu ya. korslet ini. Saya kira Damkar pemerintah kota melalui Damkar Manado terus berinovasi. Kita pakai multimedia, kita pakai media sosial untuk menjangkau masyarakat. Kita kira masyarakat kan sekarang lebih ini menerima format video misalnya untuk sosialisasi. Ya, kita kira dilakukan seperti itu. Kemudian secara langsung juga melalui aparat pemerintah, camat, lurah, sampai ketua-ketua lingkungan yang ada untuk menyampaikan kepada masyarakat, karena memang ya seperti itu lagi, kita seringkali lalai. Kalau kita mau dibilang ya umumnya pada lalai, mungkin instalasi itu sudah berpuluh tahun misalnya tidak pernah dicek, tidak pernah diperiksa ya, kemudian ada mungkin ada juga penambahan yang tidak semestinya ya, yang membebani arus itu sehingga dia terjadi potensi korslet tinggi. Ya. Saya kira itu yang untuk soal kebakaran. Pencegahan itu, Pak ya. Iya, pencegahan. Nah, karena memang sebagian besar terjadi karena korslet listrik itu. Nah, ini kan sudah terjadi Pak Wali. Iya. Apa yang dilakukan Pemkot Manado terkait para korban yang saat ini sudah kehilangan rumah dan terpaksa harus mengungsi di beberapa tempat? Ya, memang yang kami lakukan tentu pertama, kalau yang kejadian di kebakaran itu, dia itu kan lahan milik Pemkot sebenarnya, tanah negara. Kemudian dihuni oleh ya orang penduduk-penduduk yang mungkin datang dari berbagai daerah karena memang lingkungan situ dekat pusat perekonomian, ada pasar di situ. Dan saya kira kita secara kemanusiaan tentu melayani dan membantu semua yang menjadi korban di situ. Kemudian nanti kita juga akan melakukan penataan di lokasi tersebut. Kita juga sebenarnya mempunyai program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Sungai, yaitu penataan daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai. Tentu pemerintah kota juga memikirkan bagaimana penanganan kita terhadap kawasan tersebut. Kita akan membuat perencanaan tentang kawasan tersebut. Nah, kami dengar rencana penataan itu salah satu yang akan dilakukan Pemkot adalah mengusulkan penambahan rusunawa. Seperti apa rencananya itu, Pak Wali? Ya, memang rusunawa ini juga rumah susun. Ya, ini salah satu program kita, program Pak Wali Kota dan saya dalam pengentasan pemukiman kumuh. Jadi kita kira apa yang menjadi persoalan pemukiman kumuh di Kota Manado ini, meskipun kita tahu luasan Kota Manado ini masih banyak lokasi yang bisa dijadikan pemukiman. Tapi sekarang cara yang paling efisien dan tentu ini akan lebih cepat dalam pengentasan perumahan pemukiman kumuh ini dengan membangun rusunawa misalnya. Rusun ini kita kalau melihat tentu kalau kita membangun melalui APBD tentu tidak cukup ya. Pada saat ini bisa dikatakan tidak memungkinkan.
tapi kita bersyukur karena pemerintah pusat juga mempunyai program-program seperti itu. Kita tinggal bagaimana meminta pemerintah pusat untuk membangun di Rusunawa di Kota Manado. Nah, tugas kita sebagai pemerintah kota tentu menyediakan lahan. Rencana lahan di mana itu Pak Wali? Penyediaan lahan ini tentu kita sedang mengidentifikasi. Kalau seingat saya memang sudah ada perencanaan-perencanaan di daerah Das Tondano, ya. Kita kira tinggal memilih bagaimana area-area mana yang akan kita entaskan pemukiman kumuh dengan membangun Rusunawa ini. Nanti mungkin lebih lanjut bisa diketahui di mana lokasi yang tentu dipersiapkan oleh yang dianggap strategis untuk bangun Rusunawa Iya. itu Pak ya. Nah terkait tadi rencana Pemkot juga menata kembali daerah aliran sungai, terutama yang ada di Das Wania dan Iya. Das Tikala. Itu kami baca rencana ada sekitar 2.000-an pemilik lahan yang akan diambil alih lahannya dan diganti untung Pak ya. Iya. Bagaimana progres rencana itu Pak? Sekarang dalam tahapan sosialisasi kepada masyarakat, dan kita pemerintah kota memfasilitasi para masyarakat Pemilik lahan. itu pemilik lahan supaya kan ini dilakukan oleh Balai Sungai. Tapi untuk soal urusan kemasyarakatan itu pemerintah Kota Manado yang memfasilitasi. Kita yang mempertemukan mereka dengan Balai Sungai dengan warga ya. Iya, sekarang sudah, kalau tidak salah sudah 2 kali sosialisasi, dan itu masyarakat diundang di aula pemerintah Kota Manado. Kenapa kita membuat sosialisasi di aula pemerintah Kota Manado? Supaya masyarakat juga tahu bahwa proyek pembangunan ini didukung oleh pemerintah Kota Manado, dan kita mengapresiasi bagaimana masyarakat mau menerima dan merespons secara baik pembangunan ini. Tentu kami juga melihat bahwa usaha yang dilakukan oleh Balai Sungai ini dalam mensosialisasikan ini sungguh sangat kami apresiasi, karena memang harus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Manado. Soalnya ada 2.000 warga Kota Manado yang punya lahan ini yang akan saya kira dalam sebanyak itu pasti ada efek ekses sosial yang akan terjadi di tengah masyarakat. Nah, itulah di situ peran pemerintah Kota Manado supaya mereka bisa tersosialisasi dengan baik, sehingga bisa mereka menerima dan mendukung program pembangunan ini. Ya. Baik Pak Wali, soal penataan pasar baru-baru ini Pemkot Manado telah melakukan revitalisasi pasar Bersehati Manado dengan relokasi para pedagang di sana. Tapi menjadi pertanyaan sebagian pedagang, apakah ada jaminan Pemkot Manado untuk menampung para pedagang ini kembali ke pasar Bersehati Pak? Dan sejauh mana progresnya? Ya, saya kira berbicara soal pasar, kan ini pasar bukan sekedar apalagi pasar tradisional seperti pasar Bersehati ini yang terbesar di Sulawesi Utara. Ini pasar ini bukan cuma soal pusat perekonomian, tapi ada kegiatan sosial, interaksi sosial ya dari berbagai macam masyarakat. Ini menjadi warna juga di Kota Manado. Makanya Pak Wali Kota dan saya juga ketika menjadi pemimpin di Manado ini, kami juga berkeinginan bisa menyediakan fasilitas pusat perekonomian dalam bentuk pasar yang proper, yang bisa dipakai dan dinikmati ya, bukan cuma penjual tapi juga pembeli. Ya kan? Ini kita sungguh Pak Wali Kota, Pak Andre juga sungguh sangat memperhatikan soal pasar ini. Makanya untuk membangun pasar Bersehati ini kita menggunakan dana pinjaman, Pak. Dari dana PEN Pemulihan Ekonomi Nasional dialokasikan untuk pasar ini.
karena juga memang dana PEN itu, pinjaman PEN ini tidak semua direalisasikan dari proposal kita. Iya. Makanya kita prioritaskan dulu pasar bersehati, ya. Ingin kita kan Beberapa pasar semua juga, iya. pasar Iya. ini bisa kita revitalisasi. Iya. Makanya terus terang ketika kita mulai mensosialisasikan rencana kita ini, memang ya namanya juga pasar, banyak pihak-pihak yang berkepentingan. Iya, Ya. Ini kalau pihak-pihak berkepentingan jangan dikonotasikan negatif, Iya. karena ini kan kita melihat secara positif kepentingan ekonomi. Betul. Iya kan? Makanya tentu ada komunikasi, ada menjaring aspirasi bagaimana baiknya dilakukan revitalisasi ini, ya. Karena kita menurut kami ketika kami akan merevitalisasi ini, kita akan merevitalisasi total. Jadi secara lahan kita akan menggunakan semaksimal mungkin lahan ini untuk membangun pasar yang baru. Betul. Ya. Jadi ini bukan rehabilitasi. Kalau rehabilitasi mungkin pasar lama kita Perbaiki sedikit. kosmetik, secara kosmetik, estetik, ya, jadi bagus. Tapi ini kita akan Total ya. bangun total gedungnya yang benar-benar baru. Makanya kita mohon kesabaran dari para pedagang yang ada di situ, ya, untuk kita relokasi. Relokasi ini kan juga nggak jauh-jauh dari, masih dalam lingkungan pasar, tapi ada fasilitas-fasilitas umum yang Terganggu. kita pakai. Misalnya jalan, ya, yang pasti lalu lintas di situ akan sedikit terganggu. Iya. Nah, tentu ketika melakukan revitalisasi, kita juga sudah dalam pembangunan itu kan ada perencanaan. Tentu kita sudah ada data-data tentang para pedagang, kemudian kapasitas pembeli yang bisa ditampung, ya. Tentu kami berharap, ya, kami bisa juga memastikan bahwa apa yang mereka yang menjadi pedagang itu akan ditampung kembali ke tempat mereka berdagang. Ya. Jadi kan ini mau dikeluarin dulu, direlokasi di jalan sekitar tempat situ, nanti kalau sudah selesai dikembalikan. Nah, ini memang kebijakan-kebijakan ini kan tentu ada juga, saya kira, kalau saya berpikiran positif, tidak ada yang mau ini menjadi masalah buat pedagang. Semua yang berpendapat tentu berpikiran positif untuk kebaikan para pedagang. Tidak ada kepentingan pribadi. Saya berpendapat seperti itu. Semua positif. Tentu kami pemerintah, tugas kami kan mengeksekusi. Nah, ini akan menjadi pertimbangan-pertimbangan kami supaya dalam bahasa yang lebih ini kita supaya lebih smooth, lebih halus ketika pasar ini sudah selesai, pedagang kembali berdagang di pasar yang baru, ya, pembeli mendapatkan kenyamanan. Tentu ini akan memutar lebih cepat perekonomian di Kota Manado. Pak Wali, soal pasar bersehat ini kan sudah direlokasi pedagang. Iya. Ada juga yang bertanya, sampai kapan target dari Pemkot terhadap kontraktor yang mengerjakan pasar bersehati supaya rampung dan pedagang bisa kembali berjualan di pasar bersehati? Iya. Target kita 7 bulan. 7 bulan dari sekarang, Pak. Iya. Tentu karena kan ini proyek pemerintah, tentu ini ada kontrak, ada jangka waktu yang harus mereka tepati. Karena memang namanya juga relokasi, berjualan di tempat berjualan sementara. Iya. Ini tidak bisa bisa berlama-lama. Iya. Seperti itu. Nah, soal relokasi lagi, Pak. Ada pernah mengirim SMS ke Tribun, dan itu ada wartawan ke sana mengecek, rupanya di relokasi itu menghambat mobilitas pasien dan pengunjung di puskesmas yang ada di dekat pasar bersehati. Iya. Apa yang dilakukan Pemkot Manado terkait masalah ini?
Saya kira tinggal pengaturan di lokasi aja. Memang itu tadi yang kita sebutkan tadi, karena relokasi Akses, ini akan memakan jalan Iya. ini, dan karena memang ada fasilitas kesehatan puskesmas kita juga di situ, puskesmas Wenang. Wenang, iya betul. Tapi saya kira kita kan akan atur supaya yang puskesmas ini yang ada sekarang ada di tengah-tengah lokasi relokasi, Iya betul. begitu. Nah, kita akan mengatur supaya tidak terhambat ini Ambulans, ambulans yang akan keluar masuk di situ, dan juga tentu masyarakat sekitar yang akan berobat ke Puskesmas. Puskesmas Wenang. Nah, ini tugas kita pemerintah kota untuk mengatur. Kita ada camat, ada lurah, ya, ada dinas perhubungan dan tentu dengan puskesmas itu sendiri yang akan berkoordinasi. Saya kira jangan sampai ini terganggu bagi pelayanan kesehatan. Betul. Begitu. Nah, Pak Wali, setelah pasar Bersehat ya, rencana Pemkot Manado untuk revitalisasi pasar lain apa saja? Kita sebenarnya merencanakan setelah Pasar Bersehati adalah pasar, ada shopping center. Shopping center. New Bandar. Iya, New Bandar. Kita sudah dalam perencanaan, tapi kita kira semua itu tergantung anggaran. Kita juga harus mencari anggaran, ya, supaya revitalisasi ini, karena memang shopping center itu dia ada di jantung Kota Manado, ada juga Taman Kesatuan Bangsa di situ. Saya kira Kota Manado, ya kita semua mengenal. Kalau orang tanya pusat kota di mana, kan mereka nggak bilang Tikala, mereka bilang di situ. Iya. Nah, ini pusat kota ini tentu kita perlu mempercantik ya, secara estetik, kosmetik juga kalau perlu. Iya. Karena kesan kita ke pusat kota. Nah, ini kita kira dalam perencanaan, dan kita juga memang bermaksud untuk merevitalisasi kawasan tersebut. Tapi kita memang masih menunggu anggaran soal itu. Dan ini memang sudah terlihat di Taman Kesatuan Bangsa, Pak ya. Iya. Sekarang makin cantik, Iya. dan orang kalau ke sana sudah nyaman Iya. juga, Pak. Walaupun dulu ada kesan negatif, tapi kalau orang sekarang biar sampai malam di sana sudah sangat merasa nyaman, Pak. Nah, itu terkait soal keindahan kota. Bagaimana rencana kalau soal dana rohaniawan yang sempat terjadi kontroversi? Sejauh mana progres terkait dana rohaniawan itu, Pak? Saya kira itu juga menjadi program kita. Iya. Karena juga ada di visi dan misi, dan juga ada program kerja kita yang akan kita lakukan, dan kita mulai melakukan ini. Pertama, anggaran itu kan harus kita gunakan seefisien mungkin, termasuk dana insentif untuk rohaniawan. Ya, baru-baru ini kita juga, kalau mungkin Tribun kayaknya pernah muat, kita sedang dalam penyesuaian tunjangan tambahan penghasilan untuk para ASN. Kita sudah Tukin ya. Iya, kita sudah melakukan penyesuaian karena memang ada aturan juga baru dari Kemendagri. Jadi kita melakukan penyesuaian. Penyesuaian ini kan bisa lebih tinggi, bisa naik, bisa juga turun. Nah, ini kalau untuk ASN penyesuaian ini agak turun malah, ya. Alasannya kenapa, Pak? Karena memang ada penyesuaian sesuai aturan. Nah, ini juga saya kira kalau dana tunjangan untuk ASN itu dia sekitar dari 5.200 ASN yang ada di Kota Manado itu, kita melakukan pembiayaan APBD sekitar 130 miliar per tahun untuk tunjangan. 5.200 ASN itu, Pak. Iya. Dia mulai dari non eselon, baru eselon
4, eselon 3, eselon 2 Iya. ya yang ada di Pemkot Manado. Nah, termasuk juga tunjangan rohaniwan ini. Iya. Ini tunjangan ini seperti tunjangan ASN juga, tunjangan kinerja juga Iya. kan ini. Ada yang eselon, ada yang untuk staf, ada staf pelaksana, ada yang sudah di eselon 4 ya, ada eselon 3. Kita kalau nggak salah di Manado paling banyak di kalau pangkat golongan ya eselon 4 paling banyak dan golongan. Nah, itu berbeda-beda. Untuk strategi kita dalam anggaran untuk insentif insentif rohaniwan. rohaniwan itu Iya. juga seperti itu, Pak. Ada jenjang itu. Ada jenjangnya juga. Kita sudah identifikasi, kita sudah punya data bahwa ada yang saya kasih contoh gereja, ada yang jemaatnya 1.000 orang, ya sekitar 500 kakak, ada juga jemaatnya yang hanya 100 orang, 50 kakak. Tentu ketika kita memberi insentif itu sesuai dengan jumlah jemaatnya. jumlah jemaatnya, yang kita tidak bisa menyamakan seperti itu. Tapi- Yang memimpin 1.000 jemaat dengan 100 jemaat, kita tidak Samakan. bisa menyamakan. Karena ini bukan bantuan sosial, bukan bansos. Ini insentif yang diberikan karena tokoh agama di situ, dalam hal ini contohnya pendeta, melakukan tugas-tugas yang dimintakan oleh pemerintah. Dia harus menyampaikan, misalnya, mohon maaf, menyampaikan program-program pemerintah, himbauan-himbauan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Nah, itu saya kira, mohon maaf kalau saya salah, semua agama kan mengajarkan tentang kebaikan. Dan saya kira apa yang mereka laksanakan ini, Pak Andre selaku wali kota sangat berterima kasih kepada mereka. Dalam bentuk hal ini kita Dana insentif itu. mendanai insentif ini melalui APBD kita yang diambil dari pendapatan asli daerah. PAD ya. Saya kira ini ya kalau saya bisa katakan sungguh mulia seorang wali kota bisa memikirkan Para ini tokoh untuk agama. para tokoh rohaniwan. Nah, memang kalau kita lihat kan ada juga yang tidak puas, ada yang keberatan. Tapi saya kira yang kita jalankan itu memang kebijakan dari Pak Wali Kota dan saya itu yang menjalankan bahwa untuk anggaran kita pakai seefisien mungkin, harus tepat sasaran. Ya. Ini juga kita menjalankan, ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan ada aparat pemerintah yang kita seluruh tenaga harian lepas, ketua-ketua lingkungan, kita ikutkan mereka BPJS tenaga kerja. Malah ini juga kita sudah mengikutkan mereka dengan BPJS kesehatan. Itu ditanggung Ya. oleh Pemkot Manado. Ditanggung oleh pemerintah Kota Manado. Ada yang kita sudah melakukan universal coverage kepada masyarakat di Kota Manado. Bagi yang tidak mampu, Iya. yang sudah didata melalui data kesejahteraan sosial, kita bayarkan BPJS kesehatan. Sekarang ada sekitar hampir 100.000 masyarakat yang ditanggung pemerintah Tercover. untuk tercover BPJS kesehatan. Kita juga bersyukur karena datanya kita sudah bisa divalidkan. Data yang sudah bertahun-tahun kita tidak bisa divalidkan karena mungkin kalau saya mengatakan karena hal-hal politis ya, kita sudah bisa validkan ini, tidak memandang lagi dia mohon maaf
pandangan politiknya berbeda, tapi karena namanya dia masyarakat Kota Manado, Itu tanggung kita jawab Pemkot. jadi tanggung jawab. Kita bersyukur dari hampir 100.000 tadi, pemerintah pusat melalui Kemensos itu Menambah. membayarkan sekitar 80.000, ya. Jadi pemerintah kota juga ada saving money sebenarnya. Iya, iya. Kita Ada 80%, hampir 80% juga Pak ya. 80%. Jadi kita mungkin untuk pembayaran ke BPJS itu kita bisa ya hemat sekitar 20-30 miliar. Nah, ini kan kita bisa gunakan ini untuk di program-program yang lain. Nah, Pak Wali, kami juga baru-baru baca di Tribun, Pemkot Manado juga akan kembali mengaktifkan dana lansia. Ya. Sejauh mana progresnya itu, Pak? Kita Pak Wali Kota sudah merencanakan itu. Kita sedang dalam tahap pendataan. Pendataan itu tadi kita untuk urusan sosial tentu kita selalu berbasis dari DTKS ini, ya, data untuk kesejahteraan sosial. Iya. Nah, data ini kan sudah, jadi data ini dihimpun Pemkot Manado dan diinput juga ke Kemensos RI. Nah, untuk dana lansia ini tentu yang akan menerima ini yang terdata di DTKS ini. Kemudian, ini kan di DTKS ini tentu kita akan melihat yang 70 tahun ke atas. Itu syaratnya Pak ya? Iya, dia terdaftar di DTKS. Dan usianya di atas 70 usianya tahun. di 70 tahun ke atas. Itu mungkin sebenarnya tidak terlalu banyak. Itu mungkin sekitar 7 sampai 8.000 orang yang kita cover nanti. Dan itu kan akan menggunakan misalnya dana APBD. Saya kira masih mampulah kita untuk memberikan itu. Karena kalau dia masuk di TKS, memang ini lansia yang memang tidak mampu, yang harus diurus oleh negara. Begitu. Itu per bulan rencananya berapa? Belum tahu, nominalnya masih dalam penggodokan, termasuk juga data. Mudah-mudahan pertengahan tahun, mungkin bulan Juni Juli sudah bisa valid dilakukan. Datanya dan sudah kan ini kan sementara divalidkan, datanya sementara digodok, anggarannya sementara dihitung, dan kita kira itu. Karena kalau kita untuk anggaran kita tidak melakukan seefisien mungkin seperti itu. Sebenarnya karena kita bisa mengefisienkan anggaran, kita bisa membiayai program-program yang lain misalnya. Lebih prioritas gitu ya. Nah, kan ini pernah vakum, lalu sebelumnya juga pernah dibayar. Pertanyaan warga bilang, ada apa? Kenapa saat ini vakum? Dulu pernah terbayar, gitu. Begitu pertanyaan publik. Iya. Karena kalau yang mohon maaf, pemerintahan yang dulu mungkin misalnya, tapi ketika kita masuk di pemerintah Kota Manado, tentu kita membedah anggaran. Dan kita melihat bahwa misalnya kebutuhan kota ini, kita kembali lagi ke awal. Misalnya untuk penanganan banjir. Dan itu sangat prioritas juga. Iya, sangat prioritas juga. Pak Wali Kota dan saya sering bercanda, kita sebenarnya nggak bisa jadi pemerintah bansos. Kita harus jadi pembangun, ya. Bansos itu untuk urusan sosial itu tetap akan mengikuti, karena itu juga adalah bagian dari pembangunan, ya. Makanya ketika sekarang bisa diadakan, karena itu kita berhasil membedah anggaran, melakukan efisiensi, dan ternyata selain kita bisa membangun infrastruktur, ternyata kita bisa mampu juga melakukan program-program sosial.
Seperti itu. Jadi kenapa kalau ada yang bertanya, oh dulu tuh berhenti, kalau sekarang ini. Nah itu juga, itu tadi karena kita melakukan efisiensi anggaran, kemudian kita bisa membangun ini. Itu tantangan untuk sampai ke situ, Pak, luar biasa. Karena ada yang seringkali masyarakat lupa, kita berada dalam situasi pandemi. Ada refocusing anggaran. Refocusing anggaran, kemudian pendapatan asli daerah yang Belum sangat belum normal, saya kira. Iya. Saya tidak mau mengatakan terjun bebas, tapi belum normal. Iya. Tapi ketika kita melakukan hal-hal efisiensi anggaran, perencanaan yang strategis, ini ada program-program yang kita bisa jalankan. Termasuk itu dana duka juga, Pak Wali, rencana. Dana duka kita masih untuk lahan, ya. Saya kira itu fasilitas yang bisa kita berikan. Kalau dana duka belum ada, saya kira belum ada perencanaan kita untuk ke situ. Tapi untuk melayani masyarakat Kota Manado dalam hal kematian, tentu administrasi kita bantu. Ya, ini sekarang banyak terlambat administrasi, akte kematian kita membantu Di situ. termasuk pelayanan publik di situ, termasuk Menyediakan lahan. penyediaan lahan. Karena ini juga saya kira hal yang sebenarnya kenapa kita masyarakat masih terpusat kepada dana duka. Sedangkan sebenarnya kesulitan pokoknya itu adalah di lahan pekuburan. Nah, ini bisa dikatakan bahwa Pak Wali Kota juga sudah memikirkan mengurangi beban. Kita lahan lah yang paling Betul. bisa, saya kira ini juga yang bisa kita pahami dari hal tersebut. Ada juga yang tentu argumentasi kita bahwa untuk masyarakat Kota Manado, dari jumlah sekian penduduk kita kan ada berapa persen yang di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau dana duka ini kan kalau meninggal ini bukan cuma orang miskin, orang mampu juga, orang kaya juga meninggal. Betul. Kalau dana duka ini kita samaratakan, si miskin dan si kaya dia menerima yang sama, ya saya kira tidak berkeadilan juga di situ. Makanya kita menyediakan fasilitas lahan ini. Dan kita kira sebenarnya masyarakat sekarang sudah melihat dan bisa sudah melihat bahwa ini kegunaannya lahan ini cukup banyak. Kita juga melayani melalui ketua lingkungan yang memfasilitasi dengan dinas lingkungan hidup yang mengelola lahan pekuburan. Respon masyarakat cukup baik, ya. Seperti itu. Ya, Pak Wali, kembali soal lahan. Kan Pemkot Manado awal kampanye Pak Richard dulu dengan Pak Andre, itu akan menyediakan juga memindahkan lahan tempat pembuangan sampah ini ke daerah Minut. Sejauh mana progresnya, Pak? Kalau soal ini yang tempat pembuangan akhir sampah yang terintegrasi itu untuk Provinsi Sulawesi Utara ada di Iloilo, di Wori. Nah, ini tentu TPA ini kan bukan cuma sekedar lahan, tapi bagaimana pengelolaan sampah yang terintegrasi. Beberapa waktu yang lalu saya dan Pak Wali Kota meninjau langsung ke tempat tersebut, meskipun itu sudah di luar wilayah Manado, itu di Wori. Nah, kita masih melihat bahwa progres pembangunan itu sedang berjalan, tapi ya mungkin karena pandemi, ada refocusing anggaran, proyeknya tetap berjalan, tapi saya kira akan kelar dengan di luar schedule, saya kira kalau pandangan kasat mata kita. Jadi mungkin kalau dia
selesai awal tahun depan atau pertengahan tahun depan, berarti kita masih akan memanfaatkan Lahan Sumompo. TPA Sumompo. TPA Sumompo ini kita masih melakukan pembuangan di sana. Tapi arealnya yang sudah terpakai kita sudah mulai revitalisasi untuk menjadi RTH. Nah, lahan-lahan itu kita sedang olah. Dalam maksudnya kita ada program untuk penyemprotan ekoenzim. Ekoenzim ini zat natural yang dibuat dari sampah juga, yang dia bisa menurunkan kadar gas metan yang ada di tumpukan sampah itu. Sehingga Jadi memungkinkan dia- tanaman bisa. Iya. Jadi dia lebih padat ke bawah, dan ketika kita menimbun dengan tanah, dia bisa lebih maksudnya bisa lebih bercampur seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan penghijauan di sana. Itu sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, ya. Kemudian juga ada lahan yang memang sekarang masih jadi tempat pembuangan akhir. Iya. Saya kira juga kalau melihat aset tanah yang ada di situ, yang masih kita bisa sekitar 2-3 tahun lagi bisa dimanfaatkan. Tapi kebijakan kita kan sementara melakukan pembuangan sementara masih di Sumompo, tapi juga ada bagian yang sudah kita revitalisasi itu untuk mulai ke ruang terbuka hijau gitu. Disiapkan ke situ Pak Wali. Iya. Nah, Pak Wali, kami lihat juga beberapa jalan saya lihat sudah Iya. lagi diperbaiki seperti Jalan Politeknik Manado dan beberapa jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkot Ari Manado. Lasut Kompos, ya. Tahun ini apa saja jalan yang akan diperbaiki masuk dalam prioritas harus selesai tahun ini, Pak? Iya. Itu 3 ruas tersebut. Jalan Yang Politeknik. Politeknik, Ya. Ari Lasut Komus, kemudian Lengkung Waya yang Liwas, Oh iya. yang menghubungkan antara Liwas dengan Pal 2 Ya. itu ya. Ini jalan yang menjadi kewenangan Kota Manado. Sekian lama jalan ini rusak. Betul. Ya. Ini hari-hari masyarakat mengeluh. Nah, ini Pak Wali Kota juga sudah merencanakan kita akan buat serentak Oh. 3 ini. Ya tentu kita menggunakan dana PEN. Ini karena memang masuk prioritas, Iya. maka dana PEN yang kita dapatkan kita pakai untuk pembangunan ketiga jalan tersebut. Karena kita terus terang kalau kita menggunakan dana APBD, kita hanya akan bisa membuat sebagian-sebagian. Mungkin kita berapa kilo tahun ini Sambung lagi itu. sambung lagi ini. Kita juga sudah melihat kondisi jalan tersebut. Kalau kita hanya membuat jalan, ya tentu Tidak sebelum bangun drainase. kita selesaikan semua jalannya sudah rusak. Betul. Terutama Makanya drainasenya harus ya. terintegrasi dengan drainase yang ada di situ. Apalagi yang di Pal 2 itu, yang di Lengkong Waya itu, karena memang Air selalu ya daerahnya di pinggirannya ada rawa. Betul. Jadi memang drainase itu harus canggih, harus modern, sehingga tidak lagi banjir, jalan bagus, Iya. dan tentu usia jalan akan lama. Seperti itu. Karena kalau tidak ada drainase, bangun jalan cepat Iya. lagi rusak. Itu kita lihat dalam kondisi di lapangan seperti itu. Memang faktor alam. Karena juga jalan kalau di pinggir rawa, ya, ini juga jadi tantangan. Tantangannya. Termasuk jembatan yang di depan gedung DPRD, jembatan gantung Pak Wali ya. Oh iya, itu balai yang Oh balai. membuat, karena itu memang kebetulan di balai itu ada program jembatan yang ini. Saya kira berkat juga Pak Gubernur yang merekomendasikan bahwa itu harus ada di situ. Jembatannya. Memang itu
itu penduduk kita nggak terlalu banyak di belakang situ, tapi setidaknya akses ini bisa membantu masyarakat yang ada di situ. Pak Wali, terakhir karena momentum waktu sudah mendekati 30 menit, kira-kira apa harapan Pak Wali Kota terhadap masyarakat? Ya, saya kira masyarakat Kota Manado sekarang, Pak Wali Kota dan saya juga, kita mau membangun Kota Manado. Tentu kami berharap apa yang kami lakukan ini kan untuk masyarakat, tidak ada kepentingan pribadi. Masyarakat Kota Manado memang saya, Pak Wali dan saya ini kan orang Manado. Betul. Orang subaku tahu. Iya. Orang Manado kurang sabar. Ya. Tentu juga kami sebagai pemerintah kami mengerti. Makanya dalam berbagai kesempatan saya dan Pak Wali Kota selalu menyampaikan mohon kesabaran, mohon dukungan supaya apa yang kita lakukan pembangunan di Kota Manado ini kan untuk masyarakat juga. Kalau didukung lebih cepat selesai, masyarakat lebih cepat menikmati. Karena saya kira selain pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial di masyarakat, masyarakat juga butuh kenyamanan. Betul. Dalam tinggal maksudnya untuk tinggal di Kota Manado. Saya kira itu, dan kita pikir dalam pemerintahan kami, Pak Wali Kota dan saya mau menjalankan pemerintahan ini betul-betul kami inginkan antara pemimpin dan yang dipimpin, khususnya ASN, kemudian ada THL juga, ada juga ketua-ketua lingkungan, kita bersinergi dari atas sampai ke bawah. Jadi sekali jalan dengan motivasi dan tujuan yang sama, buat orang melayani masyarakat. Saya kira itu yang sementara kami kerjakan. Masih banyak kurang. Bukan bukan juga ini akan cepat selesai. Masih banyak yang masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus kami perbuat, ya. Tentu selalu kita menyampaikan kepada masyarakat Kota Manado untuk mendukung program pemerintah. Ya. Baik, terima kasih Pak Wali sudah berbincang-bincang dengan Tribun Manado, dan kita berharap Pak Wali dan Pak Wali Kota Pak Andreang diberikan kesehatan sehingga bisa lancar segala urusannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat Kota Manado. Makasih juga Tribun sudah memberikan ruang, sudah memberikan kesempatan supaya program-program pembangunan kita bisa kan tersosialisasi kepada masyarakat, tersampaikan dengan baik. Semoga Tribun makin sukses. Makasih Pak Wali. Sama-sama. Demikian Tribuners perbincangan kami dengan Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Swalang. Semoga bermanfaat. Salam Tribun.